Bismillahirrahmanirrahim. Log in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la nidda lahu wa la syabiha lahu wa la mathila lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im 'ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah ikhwah fiddin rahimakumullah, pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan barakah, diiringi dengan hujan yang mungkin insyaallah membawa barakah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tempat yang insyaallah juga penuh barakah untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu seperti ini kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk kemudian mau bertafaquh, mau bermajlis, mau bertolabul ilmi. Ini merupakan sesuatu yang sangat baik, yang mana pahalanya ketika kita menuntut ilmu. Kata Nabi SAW di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya Targhib wa Tarhib, disebutkan bahwasanya man jaa ilal masjid, barang siapa yang mendatangi masjid kemudian la ya'tihi illa khairan yata'allamahu aw yu'allimuh, kebaikan yang dia pelajari atau ajarkan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ibadah haji. Berat timbangan pahala orang yang mau menuntut ilmu. Minggu yang lalu kita sudah membahas hadis yang nomor 15. Hadis yang diriwayatkan oleh imam atau oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik ataupun diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka harusnya, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka barang siapa yang mengira, menyangka atau dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu-tamunya.
Ini hadis yang mulia yang sudah kita pelajari sebagai barometer keimanan seseorang, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis yang selanjutnya yang nomor 16 termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah ini seperti kita sebutkan adalah sahabat Nabi SAW yang ketika beliau masuk Islam sampai meninggalnya Nabi itu sekitar 4 tahun. Tapi meriwayatkan hadis yang sangat banyak, 5.375 hadis. Dan bahkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sekitar 9 hadis, hampir seperempatnya. Dan hadis yang nomor 16 yang akan kita pelajari juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, dia mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan aku. Qala la taghdab, Nabi mengatakan dan memberikan wasiat, jangan engkau marah. Faraddada miraran, kemudian diulang lagi, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikan aku wasiat. Qala la taghdab, jangan engkau marah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari segi sanad, dari segi matan, hadis ini termasuk hadis yang sangat sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW yang dia ingin wasiat. Kita tahu wasiat jamaah dirahmati Allah adalah sesuatu yang penting, yang mana ini dipraktekkan oleh para sahabat, para tabi'in, saling meminta wasiat kepada orang-orang yang dianggap mampu memberikan wasiat. Dan hadis Nabi tentang wasiat banyak, sampai ulama-ulama, mahasiswa-mahasiswa mengumpulkan beberapa hadis Nabi. Ada yang menulis 50 wasiat Nabi, ada yang menulis 20 wasiat Nabi, yang semuanya intinya adalah wasiat-wasiat yang mulia. Bahkan yang meriwayatkan ini Abu Hurairah mengatakan, ausani khalili bithalat, khalili, kekasihku yaitu Nabi SAW mewasiatkan aku dengan 3 perkara. Ini Abu Hurairah. Jadi ada kitab yang memang judulnya untuk menulis wasiat Nabi SAW. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ini datang minta wasiat kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Wasiatnya ternyata pendek, la taghdab, jangan engkau marah. Faraddada miraran, maka kemudian diulangi lagi, ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Kenapa? Karena dia ingin wasiat yang lebih besar. Dia kira mungkin Nabi akan memberikan wasiat yang lain, tapi tetap diulang oleh Nabi, la taghdab, jangan marah. Artinya ulama mengatakan Nabi sampai mengulang-ulang seperti itu, berarti wasiat ini menunjukkan wasiat yang sangat penting, wasiat yang luar biasa. Memang jamaah, akhlak untuk tidak marah itu akhlak yang sangat-sangat mulia. Saking mulianya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an keutamaan-keutamaan orang yang mampu menahan amarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ma ghadibuhum yastaghfirun, yang mana ketika mereka itu ghadibu, marah, yastaghfirun, minta ampun kepada Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat, wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, yang mana di situ kita diperintahkan untuk bersegera ke surga, yang surga ini luasnya langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, dan semua ini adalah miliknya orang-orang yang bertakwa, khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara cirinya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi kalau kita dengarkan khatib, dengarkan penceramah,
khususnya sholat Jumat, senantiasa mengingatkan kita takwa, takwa, takwa. Kenapa? Karena surga itu untuk mereka yang bertakwa saja. Nah, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan dalam ayat ini, ya, alladzina yunfiquna fis sarra, yaitu yang mau bersedekah, baik itu dalam kondisi lapang, baik itu dalam kondisi sempit. Wal kadhiminal ghaid, dan mereka yang mampu menahan amarah. Wal afina 'anin nas, dan mereka itu yang kemudian mau memaafkan orang lain padahal dia bisa meluapkan amarahnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Maka perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 predikat bagi orang yang mau memendam amarah, yang bisa menahan amarahnya. Yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang yang bertakwa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan dia surga. Yang ketiga, orang yang menahan amarah tergolong orang-orang yang berbuat ihsan, yang kita sudah pernah bahas. Ihsan itu derajatnya paling tinggi dari Islam, iman, dan ihsan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi sampai 3 predikat ini? Karena amalan ini berat jamaah, tidak sepele tapi spesial, berat, tidak ringan. Susah untuk kemudian kita senantiasa bisa bersedekah meskipun dalam kondisi miskin. Tidak semua orang bisa. Menahan amarah, tidak semua orang bisa. Di saat kemudian dia bisa meluapkan, kemudian dia pedam, ya, kemudian dia simpan, tidak. Susah. Memaafkan, ketika dia bisa kemudian marah-marah, dia bisa kemudian membalas, itu juga susah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu memberikan kemuliaan tersendiri bagi orang yang kemudian menahan amarah. Akan tetapi yang jadi masalah ini kebiasaan orang-orang, bahkan mungkin kita semua, menganggap ibadah itu ya mungkin sholat, zakat, puasa, haji. Kalau itu kita serius dan kita kemudian semangat. Padahal kalau kita baca dari ayat yang kita tadi sudah baca, itu menahan amarah nilainya begitu besar. Pertama, kita sudah termasuk golongan orang yang bertakwa. Kedua, disiapkan surga. Ketiga, derajat kita sampai orang-orang yang ihsan. Artinya ini ibadah yang besar, yang berat, ya, yang tidak kemudian semua orang bisa melakukannya, ya. Maka kalau kita bisa melakukan ini, ya, itu kita tergolong orang-orang yang memiliki akhlak yang paling bagus. Karena seorang ulama dikatakan, seorang tabi'in ditanya, ya, Ibnul Mubarak ditanya, wahai Ibnul Mubarak, ya, ijma'lana, kumpulkan bagi kita akhlak-akhlak yang sangat bagus, tapi cuman dari semua akhlak itu digabung menjadi satu. Kata Ibnul Mubarak, ya, jangan kamu suka marah, ya. Dan orang ini datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta wasiat, diulang-ulang juga wasiatnya, la taghdab. Dalam riwayat yang lain ada seorang yang datang, namanya adalah Abu Darda. Ya Rasulullah, dullani ala amalin, idza amiltuhu, ya, dakhaltul jannata wa la tukthir alayya. Ya Rasulullah, tunjukkan saya satu amalan. Kalau seandainya saya amalkan amalan itu, saya masuk surga, dan jangan banyak-banyak, sedikit aja. Maka kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah dan kamu masuk surga. Dalam riwayat yang lain ada yang datang lagi, ya Rasulullah, dullani ala amalin yubaiduni anin nar. Wahai Rasulullah, tunjukkan saya satu amalan yang dengan amalan ini saya dijauhkan banget dari neraka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, jangan kamu marah. Jadi ada yang minta wasiat, Nabi katakan la taghdab. Ada yang meminta surga dan amalannya tidak banyak, kata Nabi la taghdab. Ada lagi yang kemudian datang, ya Rasulullah, berikan saya satu amalan yang mana bisa dijauhkan dari neraka, kata Nabi juga la taghdab, jangan marah. Berarti ini, ya, masalah yang berat, masalah yang sangat penting, ya. Masalah yang luar biasa, ya.
Jangan kamu marah. Ya. Ini al jaza'u min jinsil amal. Kalau kita jangan marah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tidak akan marah kepada kita. Maka seorang sahabat ini kemudian memikirkan, kenapa Nabi senantiasa mengulang latang top. Maka dia mengatakan, fafakartu hina qala Nabi ma qala fawajadtu annal ghadab. Setelah saya berpikir, ini Abu Darda yang ngomong. Kenapa Nabi kok mewasiatkan jangan marah? Ada yang tanya, ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang bisa memasukkan surga, jangan marah. Ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang bisa menjauhkan dari neraka, jangan marah. Setelah saya pikir-pikir, ternyata marah itu adalah miftah kulli syarr. Pintunya, kuncinya semua keburukan. Betapa banyak kekacauan terjadi gara-gara marah. Betapa banyak seorang yang berteman sudah puluhan tahun tapi bisa pisah gara-gara marah. Betapa banyak pembunuhan terjadi awalnya karena marah. Betapa banyak suami istri yang cerai gara-gara marah. Betapa banyak itu. Saya sering ditanyai jamaah yang umrah, Ustadz, ketika saya mencerai istri saya itu saya sedang marah. Apakah itu jatuh apa tidak? Ya jatuh. Karena nggak ada orang itu menceraikan istrinya terus dalam kondisi ibaratnya dia nggak marah. Dah kita ini kayaknya harus pisah aja deh Nggak ada. Pasti dalam kondisi marah. Kemudian diceraikan. Jadi sangat benar bahwasanya kunci dari semua keburukan yang dikatakan oleh Abu Darda ini adalah marah. Bahkan ulama tabi'in mengatakan al-ghadabu awwaluhu junun. Marah itu awalnya adalah kegilaan. Wa akhiruhu an-nadamah. Dan akhir-akhirnya adalah an-nadamah, penyesalan. Awalnya gila karena dia nggak sadar. Yang selanjutnya menyesal. Ini semua orang, tidak hanya kemudian orang awam. Orang yang berilmu pun kalau dia tidak bisa menahan amarahnya, pasti tingkah lakunya akan jadi aneh. Pernah seorang syekh menceritakan dalam satu kajian, ada seorang bapak membopong anaknya ke rumah sakit. Dokternya kaget, kenapa anak ini tangannya sampai bisa patah? Dijawab, ketika itu saya marah luar biasa, saya tarik ternyata sampai patah. Ketika marah narik gak sadar, begitu sudah patah baru menyesal. Makanya al-ghadab awwaluhu junun. Permulaannya adalah gila. Kemudian akhirnya baru kemudian mereka menyesal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab ini. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam sebagai marja di dalam mensyarah kitab kitab Arba'in Nawawi ini, beliau menjelaskan la taghdab, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua arti. Di antara yang pertama, la taghdab maksudnya jangan engkau marah. Artinya jangan engkau marah dan hilangkanlah sifat kemarahan ini dengan engkau berakhlak yang mulia. Tangkislah kemarahan ini, tahanlah kemarahan ini dengan engkau mempelajari akhlak-akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak yang mulia kita akan kemudian bisa meredam dan menghilangkan kemarahan. La taghdab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, dijawab kana khuluqul Quran, yang mana di dalam Al-Quran disebutkan wal kadhiminal ghaidh, dan Nabi juga manusia. Tidak kemudian la taghdab, jangan engkau marah, kemudian dibuang semua sifat kemarahan, enggak bisa. Kenapa? Karena manusia diciptakan dengan potensi marah. Tapi harus tahu marahnya itu kapan, di mana marahnya, dan apakah kita masih bisa mengontrol atau tidak.
Kemarahan pasti keluar. Nabi marah. Tapi apakah marahnya ini tidak bisa dikontrol Nabi? Dan apakah marahnya Nabi itu untuk balas dendam bagi dirinya atau tidak? Nabi tidak pernah marah untuk kemudian dirinya. Tapi Nabi marah ketika syariat diinjak-injak, ketika syariat dilanggar. Itu baru marah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya marah di sini yang pertama, maka kita harusnya belajar ya. Maksudnya ya setiap orang itu memiliki potensi marah, tapi hendaknya dia itu mengkikis kemarahan dengan belajar akhlak yang mulia. Dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Akhlak ya yang bisa meredahkan amarah. Jangan ketika marah betul-betul nggak bisa ya meredam amarahnya. Sampai kemudian ada yang menusuk meninggal dunia. Pernah jamaah haji ya. Gara-gara tidak pernah mungkin latihan menahan amarah, makan apel pakai pisau. Kemudian ada orang luar negeri yang mungkin kenapa nyerodok, dia marah, ditusukkan sampai mati. Maka orang ini langsung ditangkap dan harus dikisos. Gara-gara apa? Marah. Sekilas dia marah, langsung nusukkan. Ini cerita hakiki, cerita yang terjadi. Penjara, kasusnya lama. Tadinya haji malah di penjara. Sampai kemudian mau dikisos, minta tebusan. Tapi ya qadarullah, pemerintah Indonesia yang menebus dengan uangnya pemerintah Indonesia. Tapi ya tadi tetap dia di penjara, di borgol. Setelah itu pulang karena memang ditebus dengan uangnya Indonesia. Setelah itu juga nggak mau pulang. Saya tetap ya, kalau mau pulangkan saya, anak saya suruh jemput. Jadi anaknya yang malah disuruh jemput dengan dinaikkan helikopter. Dan dia kemudian dia usah pakai helikopter. Pokoknya ajib orang ini. Ya, jamaah, salah satu jamaah dari ya Sulawesi Selatan. Alhamdulillah masih selamat gitu. Ya gara-gara marah tadi langsung nusuk, nggak bisa ngontrol. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi marah ini harus kita kemudian kontrol. Tapi tidak bisa kita buang marah. Kita hanya bisa mengontrolnya. Nggak bisa marah itu kemudian kita buang, karena potensi ini kita bisa marah. Kapan kita marah? Itu ketika kita betul-betul mampu dan bisa mengontrol. Contohnya kita marah anak-anak kita, karena anak-anak kita ini mungkin lagi melakukan sesuatu yang tidak benar. Boleh kita marah? Boleh. Istri kita. Tapi marahnya tadi harus masih terkontrol. Jangan sampai kemudian apa saja kita marahi dan tidak bisa mengontrol. Ketika Nabi dilaporin seorang sahabat dalam hadis yang sahih, ya, dia mengatakan, Inni la ata'akharu an salati subhi min ajli fulan. Saya tidak sholat subuh berjamaah gara-gara fulan. Kenapa? Yutilu bina, sholatnya panjang. Padahal sahabat jamaah dirahmati Allah, ketika ada imam yang sholatnya panjang, dia nggak mau sholat subuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Faghadiba. Fama ra'aitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ghadiba fi mau'idatin qad ashaddu min ghadabi yauma idin. Kata yang meriwayatkan hadis ini, saya nggak pernah melihat Nabi marah semarah seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, Ya ayuhan nas, inna minkum munafirin. Wahai manusia, di antara kalian ada orang yang membuat lari. Nah ini, hadis ini kata Syekh Al-Utsaimin sering dijadikan pukul oleh orang-orang yang malas sholat berjamaah kalau imamnya panjang. Dia disamakan aja. Oh ini hadisnya begini nih. Padahal di sana ketika Nabi itu ya, ketika sholat, ya kalau kita lihat bacanya panjang-panjang. Maksudnya panjangnya di sini karena terlalu panjang. Kayak nanti insya Allah ya kita beritahu juga riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sholat isya bersama Nabi. Setelah selesai sholat isya,
dia pulang ke kaumnya jadi imam. Nah, ketika ngimami bacanya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz? 3 juz sampai. Masuk tilka rusul juz 3. Nah, ketika itu ada orang yang sholat di belakang Ibnu Mas'ud. Begitu mendengar surat Al-Baqarah, langsung sholat sendiri. Cepat selesai pulang. Lalu dilaporkan ke Ibnu Mas'ud. Itu ada orang yang sholat seperti itu. Kata Ibnu Mas'ud, itu sifat-sifat orang munafik. Dia nggak terima. Datang ke Nabi SAW. Lalu Ibnu Mas'ud dipanggil. Afattanun anta ya Ibnu Mas'ud. 3 kali. Afattanun. Marah. Nabi marah luar biasa. Apakah kamu buat fitnah wahai Ibnu Mas'ud? Ya. Tapi ini kita lihat 3 juz. Ada sekarang 3 juz. Sekarang ada orang yang baca 1 muka aja dikira sudah panjang luar biasa. Ya, padahal itu standar. Ya. Tapi ya jangan juga kita itu benar-benar jadi imam. Terus ketika kemudian jadi imam, bacanya itu kemudian kita murojaah, mengulang-ulang hafalan sampai 1 juz. Ya orang kelenger. Ya. Apalagi orang sudah tua. Ya. Dan di desa-desa kita ini orang tua itu jarang yang kemudian mau duduk karena malu. Udah tua masih berdiri. Nah ketika diimami agak panjang dikit udah mulai ini protes dan nggak mau sholat jamaah. Ya artinya tidak terlalu panjang. Ya kalau mungkin setengah muka ya, atau 1 muka yang bacaannya bagus nggak apa-apa. Tapi kalau bacaannya nggak bagus terus panjang, ya makmumnya nangis semua. Kenapa nangis? Khusyuk? Tidak katanya. Saya pernah umrah kemarin Ramadan itu. Pinggir saya bapak itu nangis. Tanya, kenapa Pak? Tahu artinya tuh? Padahal perasaan kok biasa-biasa saja. Terlalu lama Ustaz. Dikiranya nangis karena memang di Ramadan itu kan 1 juz. 1 juz. Jadi imamnya agak lama tapi bacaannya enak gitu. Artinya kalau jadi imam juga tidak boleh terlalu lama. Maksudnya jangan sampai murojaah lah gitu. Kecuali kalau mungkin di pesantren atau mungkin pas Ramadan memang sudah dikondisikan seperti itu. Kalau tidak dikatakan ini ya oleh Nabi SAW, fa iyyakum ya amman nas falyujiz, siapapun di antara kalian yang mengimami manusia maka hendaknya diringankan. Fa inna min waraihi al-kabir was-sahih was-saghir wadul haja, karena di belakangnya ada orang tua, orang kecil. Dalam riwayat yang lain ada orang lemah yang sakit, dan juga ada yang orang memiliki hajat. Ada yang kemudian jadi tukang, kemudian sholatnya ternyata lama banget sedangkan itu sudah harus kerja ya. Maka sholatnya gelisah. Ada yang ngempet. Nah, yang ngempet ini meskipun imamnya pendek pun dia akan merasa panjang. Ini panjang banget. Kenapa? Karena ngempet. Makanya Nabi itu nggak boleh kalau ada orang sholat kok empet. Ya, nggak boleh. Ya, yang harus kemudian ditinggal. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini marah yang memang dibolehkan. Nabi juga masih bisa mengontrol ya. Bahkan ketika Nabi SAW ya, ketika membagikan barang rampasan atau ghanimah, itu ada namanya Dzul Quwaisirah yang kemudian mengatakan ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil. Wahai Muhammad, adillah kamu di dalam membagi ghanimah karena kamu belum adil. Maka ketika itu sahabat mengatakan muka Nabi itu merah, menandakan Nabi menahan amarah, tapi tidak kemudian dilampiaskan. Umar bin Khattab ya langsung mengatakan, ya Rasulullah, ya, da'ni an adrib unuqah. Wahai Rasulullah, biarkan saya memenggal kepalanya. Tapi Nabi SAW tidak usah. Nabi malah mengatakan, laqad udhiya akhi Musa aktsaru min hadza fasabara. Akhi Musa, Nabi Musa itu telah dizalimi oleh umatnya lebih besar daripada saya dan dia sabar. Artinya Nabi menahan ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama tadi yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali maksudnya la taqdab, itu kita bisa artikan bahwasanya
hendaknya seorang ini menahan amarahnya dengan mempelajari akhlak-akhlak yang mulia sehingga dia bisa mengontrol dan bisa meredam amarahnya. Di antara akhlak yang mulia yang bisa kemudian meredam seseorang ini dari amarahnya adalah dermawan, tidak pelit. Kenapa? Karena orang yang pelit dalam satu riwayat itu seakan-akan dia memakai baju besi yang kemudian ketat sekali sehingga dadanya itu sempit. Kalau orang pelit, dadanya makin sempit. Semakin pelit, dadanya semakin sesak. Pecah piring saja, marah luar biasa. Kamu tahu ini harga piring berapa? Dijawab sama istrinya, 10.000. Hai, marah luar biasa. HP-nya dijatuhkan anaknya, yang pecah hati goresnya, dewer-dewer anaknya itu. Kenapa? Katanya mahal. Orang pelit itu suka marah. Perhitungan ada sedikit gini, wow ini mahal, ini belinya susah gini. Kenapa? Karena dia pelit. Tapi kalau dermawan enggak. Dermawan itu orang yang ya dadanya, hatinya lapang. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk kemudian berlapang dada dengan dermawan. Supaya kita itu menjadi orang yang berdermawan. Kalau orang sudah pelit, Masya Allah, susah. Kalau udah pelit beneran susah. Ya. Sukanya marah-marah. Ada cerita ini teman. Pas dia itu bertamu pada temannya yang pelit. Ya. Nah kebetulan temannya yang didatangin ini baru saja beli madu. Ya. Madu. Nah, madu ini mahal. Setelah itu ya karena tamunya udah ngeliat madu ya disuguhi madu. Kesempatan jarang minum madu, madunya ya diminum banyak gitu. Setelah diminum banyak, dia mengatakan, ya akhi, semua kalau yang terlalu banyak itu enggak bagus. Bahkan madu pun kalau terlalu banyak bikin enggak sehat, bikin sakit malah. Dalam hatinya katanya, iya bikin sakit hatimu. Ya seperti itu jamaah dirahmati Allah. Gelisah, Insya Allah itu dihabiskan madu ini gimana ini barunya. Padahal ini tamu gitu. Orang yang pelit pasti kemudian ya akan mudah marah. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita supaya bisa mengikis marah ini pertama dengan sifat pelit. Ya. Jadi jangan kemudian kita pelit. Dan kemarin kita sudah bahas, tidak akan berkumpul hati seorang yang beriman dengan pelit. Semakin iman seorang, semakin kecil kepelitannya. Dan semakin besar orang ini pelitnya, semakin kecil keimanannya. Maka kita harus mengetahui. Dan yang jadi masalah kadang-kadang untuk masalah sifat marah ini, itu orang-orang itu kadang merasakan, oh itu kan sudah bawaan Ustaz, susah untuk diubah. Karena memang dilahirkan dalam kondisi temperamental. Sudah seperti itu. Tidak. Kenapa tidak? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita doa supaya akhlaknya baik dan tidak marah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk berakhlak yang baik. Kalau seandainya akhlak itu nggak bisa dirubah, buat apa Nabi itu mengajarkan kita doa? Buat apa Nabi itu menunjukkan keutamaan akhlak yang baik? Buat apa Nabi itu memerintahkan kita berakhlak yang baik? Jadi artinya akhlak itu bisa dirubah. Nabi mengajarkan kita dalam satu riwayatnya, Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan penciptaan tubuh saya ini, maka baguskanlah juga akhlakku. Ya. Dalam riwayat yang lainnya juga sahih, Allahumma hadini li ahsani ya akhlaki, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang paling bagus yang tidak bisa menunjukkan kecuali engkau. Artinya ini ya, buat apa diajarkan doa kalau ternyata akhlak tidak bisa diubah. Cuman kadang-kadang orang ya begitu. Dikatakan jangan engkau marah. Siapa yang marah? Saya enggak marah-marah. Memang bicara saya itu keras, padahal di sininya sudah keluar
sininya agak merah-merah. Nah itu arti marah dalam kamus bahasa Indonesia. Kalau sudah bicara keras, kalau sudah keluar ototnya merah-merah itu. Terus kalau gitu dibilang nggak marah, terus bagaimana? Marahnya kayak setan ibaratnya. Ya. Kadang ada seperti itu, tapi kalau dia sadar, insya Allah bisa dirubah. Dan kita kalau pas kita marah, habis marah itu pasti kita Masya Allah jelek banget. Kenapa tadi saya marah-marah gitu. Pas kita kalau lagi sedang melakukan sesuatu yang salah, ya Allah kenapa tadi saya kok seperti itu ya. Artinya ini kita bisa merubah kalau kita mengetahui kesalahan. Dan berapa banyak orang itu yang suka marah-marah, tapi ketika berhadapan dengan bosnya, bicaranya itu lembut. Senantiasa bicaranya pasti lembut. Dia marah kapan? Ketika dia merasa besar. Maka kita harus berakhlak yang kedua selain kemudian dermawan. Yang kedua itu adalah kita bertawadhu. Bertawadhu. Karena setiap orang yang marah dia merasa lebih tinggi. Gak ada orang itu yang memarahi atasan. Pasti yang dimarahin itu bawahan. Majikan marah sama pembantunya. Bapak marah kepada anaknya. Jadi kalau dia tawadhu, gak mungkin kemudian terus marah-marah. Dan itulah Nabi SAW. Anas bin Malik mengatakan, saya membantu Nabi 10 tahun. Tidak pernah Nabi itu mengatakan uff ketika saya melakukan ini. Tidak pernah. 10 tahun bayangkan. Membantu Nabi, menyiapkan untuk wudunya, membantu ini, membantu itu. Tidak pernah Nabi itu kemudian marah ya. Jadi marah itu biasanya dari bos atau dia merasa tinggi. Dan sering saya itu menjumpai banyak manusia yang seperti itu. Ketika saya ajak umrah mereka, yang marah-marah yang nggak jelas, itu ya orang yang merasa dirinya besar, yang merasa dirinya udah diberitahu Pak, nanti kalau ada masalah itu kita bicarakan dengan bagus. Kadang-kadang dimarahi teman-temannya yang situ, dimarahi. Ini bagaimana ini kok seperti ini? Harusnya itu gini-gini kita sudah bayar begini, gini. Padahal semuanya dapat yang bagus, dia nggak dapat. Marah-marah di tempat suci dan akhirnya sendiri dia kemudian yang mendapatkan apa? Balasannya di sana, baru kemudian sadar. Ya. Kita pengen ibadah, ada masalah dibicarakan yang bagus, kita sudah berusaha. Ya. Nanti kita cari solusinya. Enggak kemudian harus marah-marah. Marah-marah, semua orang dimarah-marahin, maskapai dimarah-marahin, ini dimarah-marahin. Bareng sampai sana, dompetnya hilang, langsung kemudian ya sadar lama-lama. Ya. Subhanallah. Jadi merasa dia itu besar, maka kemudian marah-marah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sifat pemarah memang ya, atau sifat ya itu ada yang bawaan, ada yang memang kemudian bisa ya dilatih. Orang yang penyabar itu memang sudah ada dari sananya. Memang sudah hidup dengan lingkungan penyabar. Bapaknya penyabar, ibunya penyabar. Semua di lingkungan itu penyabar. Maka dia pun terlahir menjadi orang yang penyabar. Dalam satu riwayat ya, itu ada seorang yang dipuji oleh Nabi SAW, Al-Asja' ya Abdul Qais. Itu satu kaumnya mendatangi Nabi. Beberapa kelompok dari kaumnya mendatangi Nabi. Nah ketika datang sampai di Madinah itu mereka bergegas menuju Nabi ya. Tapi satu orang ini dia itu tidak, dia itu mengganti pakaian dulu, kemudian dia bersih-bersih, kemudian dia ya pakai parfum, baru kemudian mendatangi Nabi dengan pelan-pelan dan tenang, santai ya. Maka Nabi SAW mengatakan inna fika khoslatain, sesungguhnya di dalam diri kamu itu ada dua ya, ada dua sifat yang paling bagus, yuhibbuhumullah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilmu wal anat. Al-hilmu itu tidak ya, ibaratnya al-hilmu itu ya sabar, kayak sabar gitu. Wal anat dan santai, pelan-pelan gitu. Nah, ini yang dicintai oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, apakah itu ya saya memiliki itu sudah dari sananya atau kemudian bagaimana?" Dijawab oleh Nabi SAW, sudah dari sananya. Nah yang kedua,
itu jadi penyabar dengan latihan. Awalnya dia nggak sabar, setelah dilatih dan terlatih akhirnya jadi penyabar. Makanya Nabi mengatakan, wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang mau melatih dirinya untuk sabar, Allah pasti akan jadikan dia sebagai penyabar. Dan itu banyak. Mungkin ya teman-teman semuanya mendapati ada orang seperti itu, yang dulunya marah luar biasa kemudian penyabar. Sampai ada orang itu yang dulunya marah, dikenal satu kampung marah, tapi sudah insaf jadi penyabar. Sampai-sampai ketika nawar itu, saking sabarnya dan santunnya ketika nawar sambil tersenyum, itu enggak kemudian bisa menolak yang kemudian ditawar itu. Ketika jualan, ada orang jualan, berapa harganya? Ini 10.000, ditawar 5.000 nggih gitu. Enggak kemudian tega untuk enggak boleh gitu. Karena nawarnya itu sudah sangat-sangat halus dan ada senyumannya, dan dulunya dia pemarah. Sampai enggak tega untuk menolak tawarannya. Dari 10.000, 5.000 nggih gitu. Akhirnya kemudian dikasihkan. Dan ini cerita dia, saya itu enggak bisa nolak sampean. Kenapa? Ingat dulu itu pemarahnya kayak apa. Sekarang itu subhanallah, sabarnya luar biasa, dan ketika ngomong sambil senyum. Nah, ini yang susah, tapi ya bisa ya. Maka kalau kita diberikan oleh Allah mungkin istrinya pemarah atau suaminya pemarah, ya jangan buru-buru diganti, tapi berdoa dulu ya. Berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi tadi. Allahumma ya Allah, ihdiha li ahsanil akhlaq, ya Allah berikanlah dia itu akhlak yang bagus. Fa inna la yahdi li ahsaniha illa anta, karena enggak ada yang bisa memberikan petunjuk untuk memiliki akhlak yang baik kecuali engkau. Kita sujud, kita rukuk di tengah malam, pasti bisa insyaallah. Kalau kita yakin pasti, termasuk anak-anak ya. Kenapa? Karena dengan doa ya itu insya Allah, karena doa itu mukhul ibadah. Selama kita yakin dan kemudian tidak ada penghalang doa, insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Karena Allah sendiri yang berjanji, wa qala rabbukum, Tuhanmu berkata apa? Ud'uni, berdoalah, mintalah kepada saya. Ya Allah, kalau saya minta kepada engkau apa hasilnya? Astajib lakum, saya akan kabulkan permintaanmu. Itu doanya ya pasti dikabulkan. Tapi kadang-kadang kita ini belum apa-apa, doa juga nggak dikabulkan, ya nggak akan dikabulkan, ya. Nggak akan dikabulkan. Karena Nabi mengatakan, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Allah nggak mungkin mengabulkan doa dari hati-hati yang ghafil. Apa itu ghafil? Ragu-ragu, lalai, pengen doa, kabulkan nggak dikabulkan ya, kabulkan nggak dikabulkan ya, nggak dikabulkan. Makanya Nabi memerintahkan, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Doalah kamu kepada Allah dan kamu yakin kamu itu dikabulkan. Maka berdoa ya. Kemudian perkataan Nabi jamaah yang dirahmati Allah, jangan engkau marah ya. Itu artinya tadi yang pertama ya, supaya kita, jadi yang pertama kita ulangi ya, supaya kita ini mengikis atau menghilangkan kemarahan dengan mengganti dengan akhlak-akhlak yang mulia. Yang pertama kita bersedekah atau dermawan. Yang kedua ya, kemudian kita rendah diri atau tawadhu. Kemudian yang ketiga ya, kita juga diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memahami takdir ya. Karena takdir ini penting jemaah. Jadi kalau kita ini benar-benar yakin dengan takdir, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha kataba maqadira kulli syai' bi 50 alf sanah qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah ini sudah mencatat takdir semua yang akan terjadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Belum menciptakan kita, tapi menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan Allah itu apa? Pulpen. Tsumma qala lahu uktub. Kemudian Allah berfirman kepada qalam, uktub, tulis.
Qalamnya bertanya, "Wa ma aktub?" Apa yang harus aku tulis ya Allah? "Uktub maqadira kulli syai." Tulislah semua takdir yang akan ada. Jadi kalau ada apapun yang menimpa kita, yang membuat marah kita, itu semua sudah ditakdirkan. Maka nggak usah marah. Kenapa? Karena wasiat Nabi, la taghdab. Mau ada piring pecah, mau ada HP pecah, mau ada orang yang buat kita marah, ya kita harus yakin. Ya. Kenapa? Karena semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kadang-kadang kalau kita paham seperti ini, nggak akan kemudian marah sampai luar biasa, dan nggak akan sedih sampai luar biasa. Tapi kalau kita nggak paham, pasti kita akan marah luar biasa. Contohnya ya, kalau seandainya HP yang sudah bagus luar biasa dijatuhkan anak kita dan mati peledas, ya kalau kita yakin ngerti, ini sudah ditakdirkan, sudah habis umurnya, ya udah gimana lagi, mau namperin anak sedangkan sudah pecah, ya nggak mungkin. Tapi kalau kita tidak memahami itu, barangkali anak kita akan kita marahi, kita akan ceplesi dan luar biasa, ya, apalagi kemudian orang yang pelit. Kemudian makna la taghdab yang kedua, makna la taghdab yang kedua, yaitu kita menahan amarah dengan mengolah hati kita, ya, yang sedang marah ini supaya tidak marah. Karena kita dicaci, dimaki, maka kita olah sekarang. Tadi itu kita berakhlak yang bagus. Kalau sekarang ketika kita sudah dicaci maki, sudah kemudian dihina, dizolimi, mendapatkan apa yang tidak seharusnya kita dapatkan, maka kita akan marah. Saatnya kita praktekkan semua itu. Praktekkan. Ya. Setelah kita belajar akhlak, belajar ini, yang kedua kita praktekkan. Ya. Dan kita berusaha menahan amarah dengan apa? Ya tadi sudah belajar tadi, sekarang praktekkan. Dan Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ah. Tidaklah orang dikatakan kuat itu yang senantiasa menang gulat. Wa innama ya syadid, akan tapi orang yang kuat ya man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang bisa menahan amarahnya ketika marah. Ya, ketika marah bisa menahan. Dan kata Nabi dalam hadis yang sahih, orang-orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia benar-benar marah tapi bisa ditahan, besok dibangkitkan dalam kondisi ya, dia itu dipersilahkan untuk memilih bidadari ya. Dalam hadis yang sahih ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di depan semua makhluknya dan disuruh milih ya bidadari ya. Nah, kita kontrol. Jadi artinya yang kedua ini kita kontrol kemarahan dengan mengolah hati kita dan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Nah kalau sudah susah nggak bisa bagaimana? Nabi memberikan beberapa trik untuk supaya bisa menahan marah. Di antaranya yang pertama, triknya kalau sudah terjadi dan sudah sampai merah, maka kita diperintahkan untuk membaca apa? Ta'awud. Ya. Kenapa membaca ta'awud? Ya. Karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Karena setan ini kalau kita sudah marah, setanlah yang menguasai. Makanya kalau kita lihat pesilat-pesilat yang ikut ya, ikut kungfu dan lain sebagainya, yang di situ ada aliran-aliran yang mengikuti jin, itu nggak akan bisa sempurna jurus-jurusnya kecuali ketika sudah dibuat marah dan marah-marah puncak-puncaknya. Baru kemudian bisa mempraktekkan jurus-jurusnya. Kenapa? Karena di saat itu jinnya sudah menguasai. Maka kalau kita marah, langsung usahakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena setan ini pengen kemudian meniupkan ke dalam hati kita supaya kita berkelahi, supaya kita kemudian ada permusuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam satu Al-Qur'an, dalam satu ayat, innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha. Sungguhnya setan itu pengen menjatuhkan kalian di dalam satu permusuhan dan kebencian. Ya. Maka ketika seorang sudah marah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam satu riwayat yang sahih, ketika Nabi ya berada di satu tempat, ternyata ada dua sahabat yang saling maki-memaki. Nah,
dikatakan oleh perawinya ini dan ditafsirkan oleh para ulama, orang ini kalau enggak munafik ya orang Badui yang ketika ada nabi masih mencaci maki, saling caci maki padahal ada nabi. Maka ketika itu jamaah dirahmati Allah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dia mengatakan inilah a'lamu kalimatan lau qalaha la ghadaba, ya, la dhahaba ma jaa. Inilah a'lamu kalimatan, saya mengetahui satu kalimat, kalau seandainya dia mau mengucapkan maka apa yang datang dari kemarahan itu pasti pergi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Jadi ta'awud, ya. Kemudian yang kedua jamaah dirahmati Allah, itu kalau kita sedang marah jangan beraksi. Jangan kemudian malah beraksi, tapi ketika kita dalam kondisi berdiri kita diperintahkan untuk duduk. Ketika kemudian dalam kondisi duduk kita diperintahkan untuk tidur. Ini juga hadisnya sahih dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau seandainya kalian itu marah dalam kondisi berdiri maka hendaknya dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Kalau sudah selesai ketika berdiri duduk kok hilang marahnya maka sudah cukup. Tapi kalau masih belum, masih tetap marah, disuruh baring, ya. Bukan kemudian malah berdiri kemudian ditendangkan kakinya, dipukulkan tangannya, maka makin susah. Kemudian diantaranya juga, dan ini hadisnya sepertinya dhaif, ya, yaitu disuruh apa? Berwudu, ya. Tapi ini enggak dibawakan oleh Syekh Muhsin Al-Abba dalam syarahnya Qawiyul Matin juga, kemudian dalam hadis-hadis yang lain, karena hadisnya ternyata di sini dhaif. Satu hadis yang bunyinya, ya, sesungguhnya setan itu diciptakan dari api dan api itu dipadamkan dengan air. Maka barang siapa yang, ya, di antara kalian yang marah hendaknya dia berwudu. Tapi hadisnya ini hadis dhaif, ya. Mungkin itu yang bisa kita ambil pelajaran. Intinya, ya, dari hadis Nabi la taghdab, jangan marah. Yang pertama kita diperintahkan supaya lebih kemudian menghadapi kemarahan ini dengan mempelajari akhlak. Di antara akhlak yang kita pelajari, ya, kita diperintahkan supaya menjadi orang yang dermawan, tidak pelit. Kemudian diperintahkan untuk menjadi orang yang tawadhu. Kemudian diperintahkan untuk banyak senyum. Kemudian kita harus percaya dengan takdir. Kita mempercayai takdir dan beriman dengan takdir. Kemudian tafsiran yang kedua la taghdab, ya, itu kita mempraktekkan apa yang kita pelajari tadi. Dan kalau memang sudah terjadi karena kita sudah dicaci maki, sudah dinaikkan amarah kita, maka kita jangan beraksi, tapi mengambil, ya, trik atau, ya, cara solusi yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dengan cara yang pertama kita membaca ta'awud, ya. Karena setan, ya, itu ingin kita itu terjadi permusuhan. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan gangguan setan. Kemudian yang kedua, supaya kita mengubah posisi kita dari berdiri duduk, dari duduk baring, ya. Itu ringkasan, ya, hadis yang ke-16 yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.